Freddy, ya salam kenal. Ada yang mau saya tanya, di Shopee masih belum ada fitur yang per barang, pas waktu upload produk kan ada varian-varian per barang. Di Shopee masih belum ada per barang berat barang. Jadi kalau misalkan kita punya barang yang variannya banyak tapi yang berbeda-beda beratnya termasuk kena volume gitu, itu nggak bisa kena ada fitur variasi berat. Jadi itu gimana caranya? Sama kalau bisa titip meeting ke tim Shopee variasi barangnya beratnya itu di belakang ada. Beratnya tuh ditambahin juga waktu dibagus. Oke, kalau di sebelah nggak ada ya. Benar. Ya memang belum ada. Tapi plus lah ya. Karena juga kenyataannya orang kalau lihat beda kita praktek ya di sebelah pun itu beda berat, performanya juga belum sebagus yang hanya satu kelas. Kadang orang merasa kenapa beli ini mahal ya gitu, padahal dia nggak bilang gitu khusus. Tapi ya nanti harusnya biasanya marketplace saling melengkapi. Mungkin sampai nanti Shopee akan itu ada. Oke. Cukup, terima kasih. Ya. Sorry. Kalau naikin produk yang udah habis, terus mau dinaikin lagi itu susah loh. Ya. Ini masih pertanyaan. Curhat. Kalau aku di Shopee itu stoknya kita kosongin karena terbatasnya stok. Setelah ada lagi, kita stok lagi. Gimana caranya biar naik lagi? Itu di iklannya juga. Ya, benar. Nah, jadi itu pertanyaan klasik ya. Jadi kita harus pahami dari sisi Shopee. Shopee ini kan sebuah marketplace. Ya intinya itu hanya dua, mencari pembeli yang tepat dan memberikan barang yang tepat supaya Shopee untung, kita untung, dan Shopee dapat komisi. Nah begitu memang barang itu off, mau nggak mau pasti produk itu paling nggak stuck ya. Karena Shopee kan nggak mungkin mesti barang yang nggak ada ngapain. Karena ketika produk kita muncul di marketplace Shopee harus paham setiap posisi itu bagi Shopee biaya. Ketika tidak ada returnnya, mereka akan merasa rugi. Itu yang paling gampang. Nah, jadi memang di sini mau nggak mau kalau kita punya produk itu harus produk yang abadi ya. Itu salah satunya diakali dengan varian. Kalau memang teman-teman merasa misal saya banyak beberapa produk importer, atau impornya telat dan sebagainya. Kalau itu bisa dibikin varian akan selamat. Jadi misal teman-teman jualan ya nggak, varian itu nggak harus ukuran ya, paling gampang kan ukuran kaos SML itu oke. Tapi kan kadang misal teman-teman ketika pertama kali upload itu coba harus dipikirkan untuk jangka panjang. Gimana caranya produk teman-teman itu nggak bakal off. Dan contohnya ya kalau kemarin saya ini jualan produk aneka alat pembersih WC gitu ya. Ya uploadnya satu-satu, ada sikat WC, ada deterjen dan sebagainya. Nah begitu salah satu habis, ya sama kayak tadi turun. Kemudian di iklan itu susah karena sistem sudah mendetek bahwa ini dalam tanda petik kurang prospek karena sempat berhenti. Jadi kalau di Shopee kita ini seperti lomba lari. Makanya teman-teman di sini kayak tadi yang bilang, yang males yang ketinggalan. Kan lomba lari, yang lari terus yang akan di depan seperti itu. Nah salah satunya kalau kayak tadi pembersih WC bisa langsung di uploadnya misalnya judulnya segera. Judul juga penting ya teman-teman, kan kita kalau nggak di judul itu bahaya. Misal aneka macam produk pembersih perlengkapan pembersih WC gitu ya. Di dalamnya ada varian sampo, ada varian sikat, asal beratnya sama. Nah kalau memang itu tadi case-nya sudah terlanjur berhenti, mau nggak mau saran saya harus dinaikkan dengan cara konversinya tinggi. Caranya paling gampang dimurahin. Karena bagaimanapun skor untuk produk terjual itu sangat tinggi ya di Shopee. Teman-teman lihat yang di atas itu pasti 10.000 plus. Kalau pengen konversinya naik mau nggak mau tuh harus dimurahin dulu. Paling nggak ya 10-20 terjadi penjualan, berharap itu posisinya naik lagi. Kalau kita memberikan keuntungan ke Shopee, pasti produknya naik. Tapi itu belum pasti ya mas, karena kita nggak pernah tahu itu sudah sedalam apa ada berhenti, sudah seketinggalan apa, dan itu semua hanya Tuhan dan Shopee yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau mau usaha, dibandingkan ada plus iklan, saya jamin pasti nggak jalan. Bitnya nggak dimakan, Anda mau bitnya tinggi itu Shopee juga nggak tergiur. Karena bagi mereka tidak hanya dari iklan mereka dapat uang, tapi lebih dari konversi penjualan. Dan konversi penjualan itu dari sistem Shopee, yaitu menganggap bahwa dia itu menjual produk ke konsumen, produk yang bagus, produk yang aman. Kalau banyak yang beli,
rating reviewnya bagus kan Shopee merasa oh produk ini aman nih, tak jual. Sekarang marketplace mereka merasa lebih aman. Tapi kalau cuma uangnya dari iklan, mereka belum tahu ini produk ini sebenarnya bagus nggak. Kalau nanti rating reviewnya jelek, mereka secara rating marketplace juga nggak bagus. Jadi saya saranin dibanding boost iklan, mendingan boost konversi penjualan. Itu selama ini akan jauh lebih berfungsi. Seperti itu. Selamat siang, nama saya Boda ya. Untuk balik ke Om Bro semuanya nih masing-masing untuk bagaimana menentukan tips ya, tips bagaimana menentukan winning product untuk masing-masing toko, milik Kota, Mas Rio, Om Sugeng. Bagaimana sih menentukan winning product yang terbaik, plus bagaimana men-treatment winning product itu supaya bisa kayak tadi misalkan abadi penjualannya, terus supaya ternyata yang perjalanan winning produknya juga sudah habis, dan bagaimana mengganti winning produk yang A menjadi winning produk yang B dan menciptakan winning produk seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan buat ketiga atau saya yang jawab? Kamu aja kayaknya udah lagi panas ya. Bagus. Oke, yang pertama harus pahami ya, tidak ada winning produk yang apa. Kita nggak bisa hanya mengandalkan satu namanya itu akan menjamin ratusan, ya kan? Nah, kalau jelas, biasanya kita ada basis analisis ya. Kita harus memilah-milah di toko kita itu biasanya dibagi dalam 4 kuadran ya. Ada produk unggulan, produk potensial, produk perbaikan, dan produk gagal dalam tanda petik. Nah, kalau kita memang main data ya, kita perhatikan setiap bulan, itu data itu cenderung naik turun. Ada kadang misal produk unggulan, trafficnya dalam 1 bulan 15.000, kemudian selanjutnya hanya 10.000. Nah, itu sudah ada warning. Nah, kalau tadi dibilang gimana menentukan produk unggulan, ya jelas yang trafficnya tinggi, konversinya tinggi, yang lihat banyak, yang beli banyak, kan kita suka, itu semua happy, ya kan? Tapi prakteknya nanti ketika mulai turun, biasanya trafficnya bisa tetap, konversinya mulai turun. Makanya tadi membutuhkan ada skill dikit ya. Jadi kita harus tahu tiap produk itu masalahnya apa. Kalau konversinya turun, kita harus naikkan konversi. Faktor konversi banyak ya, harga, foto, video, promo, dan sebagainya. Kalau trafficnya turun, bisa dimasukkan live, pada waktu live di diskon. Jadi ketika tadi misalnya ada contoh ya, kalau saya mau belanja di Shopee, tipikalnya mungkin saya nggak bakal lihat, nggak sempat lihat live, tapi prakteknya itu tuh banyak yang lihat live. Itu bisa, tetap bisa, juga bisa diiklankan. Nah, yang penting dari keempat produk tadi, kita jangan terlena dengan produk unggulan. Kita harus usahakan yang ketiga, kuadran tadi, yang kita naikkan jadi produk unggulan. Jadi nanti ketika ada satu produk unggulan yang turun, sudah ada penggantinya. Karena kan siklus produk seperti itu. Nah, makanya di sini nggak ada istilahnya kalau kita jualan online, duduk diam dapat duit, itu nggak ada. Karena ya memang siklusnya seperti itu, belum nanti kompetitor dan sebagainya. Nah, makanya kamu harus cek dulu tokomu itu masalahnya di mana. Terus produk-produk yang memang disarankan kalau secara data itu lebih mudah untuk dinaikkan, nah itu harus kamu segera naikkan. Karena nanti kalau sudah produk unggulan itu memang masanya habis, mau kamu iklanin, mau kamu jual murah, dia nggak bisa naik. Nah, jadi jangan terlena itu, paling enak itu evaluasi setiap 1 bulan sekali. Kamu tarik data lah, paling nggak 3 bulan sekali. Produk A itu trafficnya turun nggak? Terus nanti kamu breakdown lagi, trafficnya itu kan bisa dari iklan, bisa dari organik. Yang turun iklannya di breakdown lagi. Yang turun iklan kata kunci atau iklan produk serupa. Dari situ kelihatan masalahnya. Jadi dari masalah besar bisa cilik, nah, makanya gitu. Supaya kamu tahu kondisi tokomu, masalahnya seperti apa. Nah, kalau orang itu sudah fokus di tokonya sendiri, biasanya nggak silau dengan kompetitor. Karena banyak orang yang merasa, tokoku sepi karena sana tuh hancurin harga, tokoku sepi karena ini. Kalau saya yakin teman-teman fokus ke toko sendiri, pasti jangan muntah-muntah nanti lihat tokonya sendiri itu banyak banget masalahnya ada terus. Dan saya saranin lebih baik gitu aja. Ya, nggak usah lihat kompetitor terlalu dalam, boleh dan kompetitor yang penting harga itu kompetitif. Tapi lebih dari itu Anda harus tahu toko Anda masalahnya di mana. Dan yang lebih penting, teman-teman harus pede bahwa toko Anda itu yang terbaik. Karena kalau teman-teman nggak pede dengan toko teman-teman, ya orang mau beli juga. Itu apa ya? Seperti impact-nya itu terasa. Jadi kadang banyak yang nggak pede dengan tokonya, merasa itu yang itu bagus sih, yang itu bagus. Jadi lupa untuk istilahnya apa ya? Mempercantik toko sendiri. Bahkan sampai dekorasi toko ya. Saya pun kadang dekorasi toko kadang lewat-lewat, kemarin ada testimoni dari peserta. Kadang kita pun belajar ya dari peserta itu. Dia bilang, produk yang saya masukkan di dekorasi toko, saya tempelin gitu ya. Dia sudah survei berapa ya, mungkin 3 bulan.
setiap produk yang ditempelin di dekorasi toko itu penjualannya paling cepat dan paling banyak. Jadi kembali yang tadi ya, teman-teman harus pahami semua fitur di Shopee itu adalah sesuatu yang berguna. Jangan kemudian mengesampingkan yang penting hanya iklan, yang ini nggak berguna. Jadi teman-teman kalau mempelajari lebih dalam pasti dapat kalau semua itu ada. Kayak gitu ya. Mantap banget nih Om Sugeng nih. Tepuk tangan buat Om Sugeng. Ya, tepuk tangan buat Om Rio juga nih. Ya. Kok sepi ya tepuk tangan nih. Ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang iklan Shopee secara lebih mendalam, di bulan Februari ini saya ada kelas iklan Shopee. Teman-teman yang berkenan untuk belajar silahkan daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi. Kelas ini hanya khusus membahas tentang iklan Shopee saja. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.